Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Al-Victor. Kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memberikan taufik hidayah, memberikan kesehatan zahir dan batin, tambahnya iman, tambahnya ihsan, tambahnya kekuatan dan istiqomah dalam mengaji di Fajar Syiar Al-Victor. Dulur, kali ini kita akan mengaji kepada guru kita. Sebenarnya kita akan mengaji kepada Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC-MHI, namun beliau ada uzur, oleh karena itu akan digantikan oleh murid senior beliau yang tak lain adalah Ustadz Nurul Kholis Majid. Dulur, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming kami Instagram Radio El Victor, dan Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Baik dulur, mari kita mulai ngaji kita bersama beliau. Kita sapa beliau karena beliau juga sudah di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz hari ini. Alhamdulillah sehat, tapi agak batuk dikit-dikit. Masya Allah. Kehujanan terus soalnya. Masya Allah. Karena juga jemput juga ya Ustaz ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita masuk ke ngaji kita bersama panjenengan, mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai kabar Kiai Nafis dan juga Yatama sendiri, Ustaz. Baik, alhamdulillah Kiai Nafis agak membaik, tetapi belum pulih secara total ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, karena kehadiran beliau sangat ditunggu oleh umat untuk mencerahkan umat, membimbing, memberikan petunjuk kepada umat. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur. Amin, amin. Kemudian tugas-tugas di pesantren Yatama itu sudah ada full timer di sana yang standby, tapi beliau memang belakangan ini jarang pegang HP ya. Jadi mohon maaf Dulur Victor yang kemudian berinfak ke pesantren, WA beliau kok belum dikonfirmasi. Bukan berarti beliau tidak mau konfirmasi, tetapi memang jarang pegang HP. Sementara oleh tim dokter disarankan untuk tidak selalu pegang HP gitu ya. Tidak selalu pegang HP. Iya. Jadi silakan konfirmasi kepada kami, karena kami yang ditugasi diberikan amanah untuk ya istilahnya bantu beliau gitu ya, membantu beliau, tugas beliau. Pasti kami akan melanjutkan informasi-informasi penting kepada beliau jika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada beliau gitu. Ada nomor teleponnya Ustadz yang nanti bisa nomor saya. Oke, silakan 081 331 741 543. Sekali lagi 081 331 741 543. Gitu ya. Ini nanti kita konfirmasi ketika waktu kita kirimkan bank itu ya, Ustaz ya, misalnya. Monggo. Gitu ya. Jadi tugas-tugas beliau itu banyak dimandatkan kepada saya, dan saya memang adalah santri beliau. Saya dulu siaran di El Victor ini selalu dengan Mbak Nikmah, Mbak Mas Helmi ya, Mas Helmi. Dua orang sudah tiada, saya betul-betul merasa asing gitu ya. Masya Allah. Jadi masuk ke ruangan ini kok ingat-ingat dua orang itu saya. Semoga beliau selalu dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah, bisa melanjutkan perjuangan beliau. Amin, amin. Karena memang hidup ini kan berputar ya, Mas. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup ini berputar dari masa ke masa, yang kecil akan menjadi besar, yang besar menjadi tua, dan seterusnya lah gitu. Akbar, ya. Jadi kita hidup ini ya sudah sunnatullah memang begitu. Perlu ada regenerasi gitu. Saya apa yang saya lakukan ini terserang amal jariahnya pun juga saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya dan ke guru-guru saya, termasuk Kiai Nafis ya. Di sini Mas yang mengisi di El Victor ini guru-guru saya semua. Ada Prof Ali Aziz. Allahu Akbar ya. Prof Ali Aziz itu dosen yang sangat saya kagumi. Saya sering dulu diperintah oleh beliau dan sering juga makan bersama beliau. Diajak makan bersama beliau Prof Ali Aziz. Saya sangat berkesan. Saya bisa menghasilkan buku-buku itu karena motivasi dari beliau, salah satunya dari dorongan Prof Ali Aziz. Dari Prof Ali Aziz ya. Saya pernah jadi asisten beliau juga. Yang kedua ada Kiai Sumarkan, Dr. Kiai Ilhamullah Sumarkan. Ada Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan. Ada Profesor Saiful Jazil.
ada Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi. Itu semua guru-guru saya ya. Dan yang lainnya yang mungkin tidak bisa sebutkan. Ada Dr. Yahya Aziz. Itu semua guru-guru saya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas informasinya Ustadz. Ya. Baik, Dulur Al-Victor, mari kita simak lagi ngaji kita bersama beliau. Ustadz, kira-kira kita akan ngaji topik dengan topik apa ini Ustadz, pada pagi hari ini? Iya. Bahwa puasa kita sudah hari yang ke-21 ya. Iya. Malam nanti adalah malam yang ke-22. Marilah kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah secara totalitas. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi tentu harapannya memang kita terus diberikan kesehatan dan kesempatan. Sebagaimana doa-doa kita ya, Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana. Kan begitu ya? Panjangkan ya Allah umur kami, sehatkanlah ya Allah jasad kami, dan seterusnya. Nah, saya di akhir Ramadan ini sering mendapatkan pertanyaan, Mas. Pertanyaan. Ustaz, kira-kira lebarannya kapan? Nah, ini saya sindir masalah lebaran. Lebaran kita, Idul Fitrinya itu kemungkinan tahun ini tuh ada perbedaan, Mas. Ada perbedaan. Ada perbedaan, kemungkinan ya. Sekali lagi, saya hanya bicara soal kemungkinan karena berdasarkan ilmu yang saya pelajari itu sepertinya akan ada perbedaan. Tetapi nanti kan kita menunggu keputusan pemerintah, keputusan Menteri Agama. Iya. Jadi gini, sebagian sudah mengeluarkan surat edaran akan berlebaran di hari Jumat. Karena memang secara ilmu falak yang saya pelajari ini, saya juga sudah ngitung itu Kamis malam Jumat tanggal 20 April itu hilal memang bulan, bukan hilal ya, bulan itu sudah di atas ufuk. Artinya matahari tenggelam lebih awal. Saat matahari tenggelam, bulan masih di atas ufuk. Masih di atas garis. Tapi irtifaknya, ketinggiannya itu hanya 1,4. 1,4 derajat ini menurut teori ru'yat tidak bisa. Apalagi saat ini pemerintah mengakomodir yang namanya kriteria imkan yang baru. Ya, Nyuma BIMS namanya, 3 derajat. 3 derajat itu berdasarkan kesepakatan Kementerian Agama di seluruh Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Iya. Nah, oleh karenanya kalau kita merujuk kepada kriteria itu, rasa-rasanya Kamis malam Jumat itu tidak mungkin terlihat hilal itu. Di samping juga saya sudah mendengar statement dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu menyatakan tidak mungkin 1,4 itu bisa diru'yat. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin bisa diamati. Sehingga Jumat itu masih dinyatakan sebagai tanggal 30 Ramadan. Lebarannya ya tanggal 22 hari Sabtu. Berarti puasa kita nanti ke depan itu yang bagi yang Sabtu ini ya 30 hari. Tapi bagi mereka yang menyatakan Jumat, berarti puasanya hanya 29. Oh, gitu ya. 29 hari. Jadi karena mereka menggunakan kriteria wujudul hilal qabla ghurub ya. Jadi kok wujudul hilal? Ya, kriteria wujudul hilal dan ijtima' qabla ghurub itu. Jadi yang penting terjadi ijtima' qabla ghurub. Ijtima' itu apa ya? Konjungsi ya. Konjungsi bahwa matahari, bulan dan bumi itu berada pada satu garis bujur astronomis. Nah, pada yang penting terjadi ijtima' sebelum ghurub, matahari terbenam, otomatis bulan sudah dianggap wujud oleh mereka, sehingga esokan harinya dinyatakan sebagai tanggal 1. Gitu. Tapi bagi yang menggunakan ru'yat, ya dilihat dulu dong, kira-kira begitu Mas. Dilihat dulu gitu. Kalau dilihat berhasil, oke, nggak berhasil nggak bisa. Lanjut lagi 1 hari untuk puasa. Iya, ya. Itu. Dan ini yang menurut hemat saya itu Ramadan yang akan datang, Idul Fitri yang akan datang ini akan terjadi perbedaan. Kira-kira begitu ya Mas. Akan terjadi perbedaan. Nah, kalau ditanya Ustadz yang paling benar siapa? Semuanya benar dalam kacamata fikih. Semuanya benar ya? Dalam kacamata fikih. Ya. Yang salah yang tidak puasa. Ini soal keyakinan kita aja. Iya. Kalau saya terserang ditanya, Ustadz ikut yang mana? Saya ikut keputusan pemerintah. Ikut keputusan pemerintah ya? Ikut keputusan pemerintah. Kita tunggu keputusan Menteri Agama. Dan memang satu-satunya pihak yang punya hak untuk isbat
menetapkan Iya. itu ya pemerintah. Pemerintah ya. Ormas itu hanya ikhbar. Ikhbar itu menginformasikan, bukan menetapkan. Ah, itu Iya ya. kan? Iya. Dan harusnya keputusan pemerintah itu kalau memang mau bersatu ini, Iya. saya kan sering ditanya, Ustaz, apa nggak bisa bersatu? Bisa, tapi harus patuh dengan keputusan pemerintah. Apa dasarnya? Hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Bahwa keputusan hakim itu dalam konteks Indonesia Menteri Agama maksud saya, Iya. ilzamun yarfa'ul khilaf, mengikat dan menghilangkan perbedaan. Maka seharusnya keputusan pemerintah itu harus ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak kalau berdasarkan kaidah ini dan kalau ingin bersatu gitu maksud saya. Masya Allah. Tetapi kan kita menganalisa juga rasa-rasanya mereka tidak mungkin juga disatukan karena juga kita tidak terikat dengan undang-undang kan. Ya, leres. Iya kan, undang-undang soal hisab ruqyah kita belum punya itu. Iya, belum ada. Berbeda dengan di Saudi misalnya. Kalau di Saudi itu kalau sudah diputuskan oleh pemerintah Saudi bahwa wukuf hari ini, Lebaran hari ini, nggak ada pun yang berani berbeda dengan keputusan pemerintah. Semuanya patuh ya. Patuh, karena semua terikat dengan itu. Oh. Kalau melawan berbeda ya bugot ya pemberontak mereka. Di sini nggak bisa kita mas, karena kita nggak punya undang-undang itu. Maka solusi yang terbaik adalah ya ikuti mana yang diyakini, hormati orang lain yang berbeda dengan kita. Itu aja. Walaupun saya terus menyuarakan agar keputusan pemerintah ini diikuti, dipatuhi gitu, supaya kita satu suara. Iya. Kalau ditanya Ustadz, kalau Lebaran berbeda itu kok nggak enak? Ya memang nggak enak, dari dulu nggak enak. Iya kan? Lebaran berbeda itu nggak enak dan itu imbasnya banyak. Terkait dengan zakat fitrah, Iya, leres. terkait dengan puasa Syawalnya, dan seterusnya lah ya. Banyak juga ya. Banyak ucapan Idul Fitrinya. Itu. Nah, termasuk juga ini khotib-khotib takmir masjid itu segera mengkonfirmasi khotibnya. Yang khutbah salat itu dikonfirmasi. Kira-kira kalau lebarannya nanti beda, ustadznya itu ikut yang mana? Itu dipastikan apa tujuannya supaya kemudian tidak terjadi missing link, miscommunication. Takmir maunya lebaran hari ini, ustadznya tidak mau. Akhirnya kan cari pengganti kan. Iya. Cari pengganti di malam takbiran tuh nggak gampang. Semuanya sudah ada jobnya masing-masing. Iya. Jadi mumpung sekarang ada waktu, saya ingatkan takmir masjid memastikan kira-kira kapan khotib yang diundang itu ikut lebarannya, gitu loh. Kalau saya terus terang mengikuti keputusan pemerintah. Ya. Apa dari pemerintah sudah diisbatkan? Oh belum. Sidang ya? isbatnya nanti Kamis malam Jumat tanggal 20 April. 20 April. Ya, Kamis petang itu akan ada sidang isbat. Apakah Jumat itu bisa diputuskan tanggal 1 Syawal atau masih dinyatakan sebagai tanggal 30 Ramadan? Iya. Nah, nanti keputusannya itu. Di hari Kamis itu tadi ya. Hari Kamis ya. Masya Allah. Ini penting sekali untuk diinformasikan memang Ustaz, dalam artian untuk menentukan itu 1 Syawal yang tadi. Ustaz, mengenai penentuan 1 Syawal ini tadi ya. Apa sih kalau misalkan kita kan di Indonesia ini banyak ormas-ormas juga ya, banyak dari golongan-golongan yang memiliki tata cara dan juga metode dalam penentuan 1 Syawal ini tadi. Sebenarnya sikap yang baik itu bagaimana Ustaz? Agar kita terhindar dari pertikaian, menjunjung tinggi bahwasanya inilah yang paling benar dan itulah yang paling salah gitu. Lantas bagaimana kalau kita menyikapinya? Harusnya bagaimana? Pertama, orang itu semakin bijak kalau dia punya ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu yang dia, semakin dalam ilmu yang dia pelajari, maka semakin menjadikan dia bijaksana di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi sosial. Tidak mudah mengklaim dirinya paling benar. Sekalipun dia mengklaim dirinya benar, tapi tidak berarti menafikan orang lain itu salah. Gitu. Yang kedua, sifat egois itu yang harus kemudian dibuang. Egois itu harus dibuang ya. Ya tadi itu mas, makanya saya kan sering ditanya apa nggak bisa disatukan? Ya kalau disatukan ya tadi itu ikuti keputusan pemerintah selesai. Itu. Toh pemerintah selama ini kan juga mengakomodir aspirasi informasi dari masyarakat, dari ormas. Sebelum sidang isbat itu nanti mas, itu kan mengundang seluruh pimpinan ormas. Seluruh pimpinan ormas. Iya, diundang di Kementerian Agama untuk kemudian memaparkan hasil temuannya.
seperti apa dipaparkan di sana, termasuk perwakilan negara-negara sahabat juga diundang. Oh, ada juga ya. Ada hadir Sahabat, gitu. ya. Komisi 8 DPR RI juga diundang. Ya, jadi artinya pemerintah juga mengakomodir aspirasi dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat atau ormas itu. Nah, tapi kan pemerintah harus memutus gitu maksud saya. Itu. Ya. Makanya kalau ditanya apakah apakah nggak bisa disatukan, bisa. Ya, tapi itu hukmul hakim ilzamun yar faul khilaf. Kira-kira begitu. Masya Allah. Baik. Baik Ustadz, kita akan terima pertanyaan dari dulur-dulur Al-Victor nggih. Ini sudah ada yang masuk ini Ustadz dari dulur Al-Victor. Kita bacakan ya. Yang pertama, Assalamualaikum Yai, saya mau menanyakan apakah sholat sunnah qiyamul lail jika dilaksanakan berjamaah pahalanya sama dengan sholat wajib 27 derajat atau hanya satu? Karena itu kan sholat sunnah. Mohon pencerahannya. Ya, ada hadis yang berbunyi kalau di bulan Ramadan itu amalan ibadah sunnah itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi seperti ibadah yang wajib. Oh, gitu Ya. ya. Ya, jadi amalan-amalan yang sunnah itu pahalanya akan diberikan seperti amalan ibadah yang wajib. Wajib. Mas. Itu. Artinya apa? Bahwa karena ini kekhususan di bulan Ramadan, keistimewaan di bulan Ramadan itu, maka kemudian pahala itu oleh Allah diumbar lah kira-kira gitu. Siapa yang mau menangkap pahala itu dan siapa yang mau memanfaatkan momentum itu. Kita hadir di sini Mas, siaran di sini kan insya Allah berpahala ini. Insya Dan Allah, semoga amin. pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin, Ya. amin. Begitu, Ya, Mas. begitu ya. Jadi Ya. sama seperti ibadah wajib ya. Iya, pahalanya. Baik, lanjut Ustaz. Ini ada dari dulur Victor. Silakan dulur yang ingin bertanya 081 234 9393 90. Dari ini dari Mak Mujayana. Assalamualaikum Mas Isak Mak Mujayana. Tetap mengikuti pencerahan Ustadz Dr. Nurholis Majid. Salam takdim datang beliaunya. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Amin. Ibu Mujayana ini pernah mengundang saya di saat beliau mantu. Oh. Kalau tidak salah itu setahun yang lalu ya itu. Setahun yang lalu. Iya, dan iya. saya lihat di FB-nya itu sudah punya cucu. Masya Allah. Selamat Bu Mujayana, semoga sehat selalu dan semoga masih ada hari esok untuk bisa berjumpa lagi. Amin. Baik, kita terima telepon ya Ustaz ya. Ya. Ada Bu Lisa yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Bu Lisa silakan. Bu Lisa. Alhamdulillah. Nggih, Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mudah-mudahan sehat selalu nggih Yai. Maaf, Amin, di luar nggih. tema. Nggih, ada yang titip pertanyaan ke saya. Sebetulnya memang pertanyaannya diajukan ke saya. Ada keluarga yang orang tuanya kebetulan sudah sepuh dan sakit, nggak bisa puasa, yang mana puasanya itu dan saya kayaknya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, intinya begitu. Jadi kan kita menyarankan dikeluarkan fidyah gitu ya, bayar fidyah. Tapi karena memang keadaannya tidak mampu, akhirnya anaknya itu berinisiatif gini, aku nggak mau bayar fidyah, biar aku saja yang mengkodok puasanya gitu. Apa bisa seperti itu Yai? Ngaten. Ngapunten, matur nuwun jawabannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Bu siapa? Lisa. Bu Lisa. Orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena perjalanan misalnya, itu kan oleh Allah memang diberikan dispensasi rukhsah Ya. untuk tidak berpuasa, tapi syaratnya harus mengganti di hari yang lain. Nah, ini kasusnya kan sudah sepuh, sudah lansia lah. Iya. Kalau puasa tidak mungkin, apalagi sudah sakit-sakitan dan sakitnya ini menaun itu maksudnya terus menerus gitu ya. Terus ya. Maka apa yang dilakukan? Ya pilihannya dua tadi, mengganti kalau memang bisa dilakukan, atau bayar fidyah. Bayar fidyah itu per hari 7,5 on. 7,5 on. Jadi 1 kilo kurang 1/4. 7,5 on. Iya, sekarang beras 1 kilo berapa ya Mas ya? 13.000 misalnya. 13.000. Berarti anggaplah 10.000.
Per hari cuma 10.000. Sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau sebulan ya berarti kali 30 ya 300.000. Kalau misalnya karena dia tidak mampu untuk bayar fidyah, lalu anaknya mau menggantikan puasa orang tuanya, ya enggak apa-apa, asal anaknya kuat. Berapa bulan untuk kemudian digantikan. Apalagi misalnya sakitnya sudah tahun menahun, sudah lama. 3 tahun yang lalu, berarti kan dia puasa terus 3 bulan. 90 anak ini, hari, ya. iya, Silakan. Tetapi Islam memberikan keringanan dengan cara memberi fidyah. 10 hari, sehari ya kurang lebih 10.000 lah. Kalau asumsi beras itu 13.000, kurang lebih 10.000-an lah. Boleh dibentukkan sebagai apa, berupa uang itu untuk dikasih. Oh boleh, boleh, gitu ya? boleh, ya. Boleh ya. Boleh. Jadi nggak harus kepada sembako gitu ya. Nggak harus ya. Diberikan aja dalam wujud uangnya gitu. Baik. Lanjut Ustaz, ada pertanyaan dari Tulur El Victor ini, terutama ada telepon ini, ada dari WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Katanya nanti hari Kamis itu ada gerhana matahari. Apakah itu bukan sebagai bukti bahwa besok Jumatnya Idul Fitri? Dari Pak Wahyu Griowaki Asri. Nggak ada hubungannya antara gerhana dengan Idul Fitri. Nggak ada hubungannya. Jadi gini maksud saya, maksudnya gerhana itu dia gerhana itu bahwa bulan, matahari itu tertutupi, tidak bisa dilihat sehingga gelap. Artinya itu terjadi proses yang namanya ijtima atau konjungsi tadi itu. Konjungsi tadi ya. Konjungsi tadi itu. Iya. Jadi peristiwa gerhana itu adalah bagian dari peristiwa ijtima atau konjungsi. Tetapi tidak semua konjungsi atau ijtima itu menimbulkan gerhana gitu. Nah kalau Kamis besok itu misalnya dikatakan itu gerhana matahari karena mungkin sinar matahari tertutupi, matahari dan bulan, bumi berada pada satu garis bujur astronomis. Apakah besoknya langsung dinyatakan sebagai tanggal 1? Tidak ada hubungannya dengan itu. Nah karena yang kita jadikan acuan itu adalah hilal. Bulannya ya. Hilal bukan bulan. Bulan itu syahrun ya. Ini hilal. Hilal itu adalah bentuk bulan yang tercahayai oleh matahari yang bentuknya seperti sabit. Kayak celurit itulah. Itu namanya hilal. Kalau sudah sempurna namanya badar, bulan purnama. Jadi hilal itu kurang lebih sekitar malam 1, malam kedua lah. Itu hilal, bentuknya seperti celurit itulah. Melengkung kecil itu ya. Sabit namanya ya. Nah, apakah Kamis malam Jumat besok dengan terjadinya gerhana itu lalu kemudian besoknya Jumat malam Sabtunya terlihat lengkungan mataharinya itu hilalnya itu? Kan belum tentu juga gitu. Kita acuannya dari hilal karena memang perintahnya itu adalah yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Itu Mas. Itu acuannya ya. Ya, jadi beda ya, beda konteks antara gerhana matahari. Beda konteks ya. Enggak masuk itu tadi. Baik. Lanjut Ustaz, boleh? Ada 4 menit ini ya. Kita terima pertanyaan dari Dulur El Victor satu persatu ini. Silakan Dulur, telepon ini ya. Dari Pak Suwarno Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Monggo. Mau tanya ini mengenai status anak yatim. Kan itu seorang ibu yang suaminya sudah meninggal, terus mempunyai anak kecil-kecil. Terus ibunya tadi menikah lagi. Kira-kira anak tersebut statusnya masih anak yatim apa tidak? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal wafat oleh orang tuanya pada saat dia masih kecil atau mungkin masih dalam kandungan, gitu ya. Kalau yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal, gitu. Nah, ini bapaknya meninggal, ternyata ibunya menikah lagi, tetap tidak mengurangi status keyatiman dia. Tetap dia menjadi anak yatim. Tetap menjadi anak yatim, meskipun sudah ada pihak yang harus mengasuh dia. Ya, bapak tirinya itu harus mengasuh dia, artinya harus membiayai juga. Ya maaf bahasa kasarnya, jangan cuma ibunya dikawini tapi anaknya gak mau gitu ya. Ya, jadi kan ini sekaligus membantu anak yatim itu. Kenapa kemudian dia menikah lagi ya
harapannya anak yatim itu bisa ada yang merawat, kira-kira begitu. Tapi dia tetap statusnya anak yatim karena dia nggak bisa bernasab kepada ayah tirinya. Iya, Masya Allah. Apakah itu juga termasuk salah satu hadis Rasulullah kalau misalkan ayah tirinya mengawini ibunya kemudian sama anaknya juga mengopeni anaknya, termasuk seperti ini antara jari bersama Rasulullah gitu, Ustaz? Iya, itu dapat dua. Dapat pahala di sisi Allah karena merawat anak yatim, yang kedua dapat ibunya juga itu. Iya, dapat bonus itu ya. Iya, Masya Allah. Satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Nanti kita tutup dengan doa ya, Ustaz ya. Ini kita dari telepon aja dulu. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari Hambawo di Sidoarjo. Nggih, monggo Ibu. Silakan. Niku kula badhe tanggle. Kula niki puasa. Tapi suami kula mboten puasa. Lah kula ngeramut niki napa dosa napa mboten? Nggih. Kalis tunggal kas pompong masuk. Nggih. Yen kula niku enten tiyang niku darus niku ya. Nggih. Volume niku dibawangetaken sampai nembe lho ket mantun. Nggih. Sampun ngoten mawon. Oh, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Sami-sami Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertama itu kan merawat suami yang tidak puasa. Tidak puasa, enggak apa-apa. Ibu tidak berdosa. Tetap kewajiban ibu sebagai seorang istri kepada suami harus taat. Yang penting ibu sudah mengingatkan, menasehati, kok tetap tidak mau gimana. Ya terserah, dia urusannya dengan Allah. Tapi ibu sebagai seorang istri wajib taat. Wajib taat itu ya. Wajib taat. Sepanjang dia perintahnya tidak melarang ibu untuk berpuasa. Jadi misalnya suami tetap membiarkan ibu puasa, tapi dia sendiri tidak mau puasa. Ibu tetap punya kewajiban taat sama dia. Urusan dia tidak puasa dengan Allah gitu. Ya, artinya jangan sampai kemudian gara-gara dia tidak puasa lalu ibu berbuat kesalahan juga, tidak patuh dan sebagainya gitu kan. Fir'aun itu kan orang yang durhaka, tapi istrinya Fir'aun, Masyito itu kan luar biasa. Iya. Yang merawat Nabi Musa kan istrinya Fir'aun itu kan, yang menemukan bayi itu. Luar biasa kan. Itu. Ya urusan suami tidak puasa urusan dia. Kecuali suami melarang ibu untuk tidak berpuasa itu harus ditolak gitu. Selama tidak melanggar syariat ya, Ustaz ya. Selama perintah dia tidak melarang ibu berpuasa, biarkan aja gitu. Tapi tetap dinasehati gitu maksud saya. Oh, iya. Bagaimana yang kedua tadi, Ustaz? Saya yang kedua ini tidak paham pertanyaannya. Ini mengenai membaca tadarus di musola, kemudian suaranya itu keras itu sampai malam, itu bagaimana? Ya, saya ingatkan ini, saya juga berkali-kali ngomong begini. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu, apalagi yang sunnah, sekalipun wajib, tidak boleh mengganggu stabilitas dan sistem sosial yang sudah berlaku di masyarakat. Saya selalu itu bicara ini, di mana-mana saya di masjid-masjid saya ngomong. Betul bahwa tadarus Al-Quran itu diperintahkan di bulan suci Ramadan untuk dibaca. Iya. Tetapi tolonglah masyarakat itu harus ngerti juga, takmir juga harus tahu, ngerti bahwa ini waktunya orang istirahat. Kalau menurut saya Mas, untuk ukuran Surabaya, jam 12 malam itu udah malam. Udah selesai ya. Gitu. Maaf ya, bukan ngajinya, sekali lagi jangan salah paham, bukan ngajinya yang tidak boleh. Ngajinya sampai subuh itu tidak ada masalah. Tetapi penggunaan pengeras suara speaker itu menurut saya itu harus dibatasi. Harus dibatasi. Kalau sudah lebih dari jam 12 malam itu sudah bukan waktunya orang untuk mengaji pakai pengeras suara. Kalau ngajinya sekali lagi saya tidak melarang. Kalau ngajinya sampai subuh, tidak usah berhenti semalam, tidak apa-apa. Tapi ngaji sendiri di masjid gitu maksud saya. Atau ngaji tadarus tapi non speaker, tidak pakai pengeras suara. Tapi kalau sudah pakai pengeras suara, apalagi suaranya banter keluar, tolonglah dibatasi. Sekali lagi, bagaimanapun ibadah yang kita lakukan tidak boleh mengganggu stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Kalau sudah lebih dari jam 12 malam itu udah bukan waktunya orang rame-rame pakai speaker. Kalau ngajinya silahkan ya, tapi speakernya harus dimatikan. Itu. Karena kita nggak tahu tetangga sekitar masjid itu dia mau sedang sakit kah atau sedang istirahat mungkin karena besok mau aktivitas dan sebagainya. Selalu saya ingatkan soal ini. Dan takmir masjid tolong juga jangan jangan beranggapan bahwa ini kan ngaji gitu. Paham bahwa itu adalah ngaji, tetapi juga jangan mengganggu orang lain gitu. Bukan soal ngajinya,
ini ngajinya terus sampai subuh tidak apa-apa. Tapi pengeras suara itu harus dibatasi. Iya, betul. Dan menurut saya kalau di atas jam 12 malam itu udah tidak wajar ngaji seperti itu. Ya. Harus bijak ya Ustaz. Harus ini bijak ya. gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, karena juga waktunya juga terbatas juga, Masya Allah, 30 menit bersama panjenengan ini luar biasa sekali. Ya. Mungkin kita tutup dengan doa dulu Ustaz ya. Baik, terima kasih Dulal Victor, semoga sehat semuanya, panjang umur, dan semoga kita semua diberikan ampunan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma ya Allah, barik lana fi syahr Ramadan. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, barik lana fi syahr Ramadan warzuqna fihi lailatul qadar. Allahumma sabbitul Qur'ana fi sudurina ya Allah waj'al lisanan mablulan bil Qur'an ya muhawwil al ahwal hawil harun silhal. Allahumma arzuqna awladan salihin bihaqqika wa liqad ladunni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban jannatul abrari azizan wa ghafurur alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Terima kasih Ustaz atas ilmunya dan ngajinya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu Victor, itulah tadi ngaji kita bersama guru kita. Usai sudah juga perjumpaan kita di Fajar Share El Victor Dulur. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Dulur, saya